Halo Sobat History of Java, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang dahulu pernah berjaya dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Diperkirakan berdiri di abad ke-15, berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Walaupun cukup terkenal, tapi untuk era sekarang ini tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang kerajaan ini. Karena banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan sejarah. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Panangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok. Kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabatan. Biasa disebut dengan babat alas. Gak kurang selama 7 tahun Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata, selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram justru berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu wilayah Kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas Kerajaan Pajang. Di masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak keemasan. Pada masa itu, Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, bahkan Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tadinya begitu. Tercatat dalam sejarah, Kerajaan Mataram, maksudnya Mataram Islam, telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang cukup baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun, menjelang keruntuhan Mataram Islam justru minta bantuan terhadap VOC. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung
berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta minta perlindungan dari pihak VOC, guys. Akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Walaupun sebelumnya masih ada sebuah mata rantai kerajaan, yaitu Kartosuro.